Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Lutfi Adil dengan NIM C1102 dari kelompok 2 Paralel 2. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara memformulasikan pakan menggunakan aplikasi WinFit. Baik, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita buka dari aplikasi WinFit-nya terlebih dahulu. Nah, apabila kita ingin memulai dari awal tanpa atau belum memasukkan feed store-nya, maka hal yang pertama yang kita klik di sini adalah New Formula with Blank Feed Store. Namun sebelumnya saya sudah memasukkan untuk feed store-nya agar mempersingkat waktu agar tidak lama. Kita buka Open Previously Save Formula. Ini yang sudah saya bikin feed store-nya terlebih dahulu tadi. Nah, kalau sudah di tampilan awal seperti ini, lalu kita pilih yang feed store pada bagian atas seperti ini. Nah, nantinya kalau kalian memulai dari blank feed atau feed store yang belum diisi sama sekali, nanti pada ingredients dan nutrients ini nantinya bakal kosong semua. Bakal kosong. Nah, cara memasukkannya adalah gampang sekali. Untuk ingredientsnya kalian tentukan apa saja ingredients yang akan kalian masukkan atau bahan apa saja yang ingin kalian masukkan. Dia maksimal ada 20 bahan. Nah, caranya kita tinggal klik kanan, lalu kita add ingredient, lalu kita tulis namanya, misalkan PMM. Jika sudah ditulis PMM lalu klik OK, nanti akan muncul nama atau sorry, nanti akan muncul PMM pada ingredients atau bahan yang ada di tabel sebelah kiri ini. Nah, setelah kita memasukkan sebuah jenis bahan, baik itu MBM, SBM, CGM, gaplek, polar, terigu, dan mikro bahan-bahan mikro yang lainnya, lalu kita pergi ke tabel yang sebelah kanan, yaitu bagian nutrients atau komposisi nutrisi dari setiap bahan tersebut. Nah, komposisinya kita pakai 5, ya, nutrisinya yang kita masukkan ada 5, ada serat kasar, kadar protein, ada 6, serat kasar, kadar protein, kadar abu, kadar lemak, PETN, dan energi. Nah, untuk memasukkan nama-nama ini, nama-nama nutrisinya, hal yang kita lakukan sama seperti yang di kiri tadi. Kita klik kanan juga, lalu kita add nutrien. Lalu kita tulis namanya, misalkan serat kasar, lalu kita tulis serat kasar di sini. Nah, sesudah kita input namanya pada bagian ini, semuanya sudah kita input, lalu kita akan memasukkan dari nilainya atau values-nya. Misalkan serat kasar pada PMM kemarin yang kita ujikan atau data yang kita punya itu 1. Maka kita tulis 1. Akan tetapi sebelum kita masukkan datanya, kita akan ubah composition basis-nya menjadi dry matter basis. Nah, untuk dry matter yang ada di sini kan sebelumnya tidak ada di tabel kan, tidak ada dicantumkan di tabel. Pada tabel data yang kita peroleh sebelumnya. Nah, untuk mencari dry matter ini nantinya kita mencarinya dengan cara 100 dikurangi kadar air yang terdapat pada bahan baku tersebut. Bahan baku yang kita gunakan, misalkan PMM. Nah, kita kurangkan 100 dengan kadar air yang ada di PMM, dapatlah 90,57. Nah, setelah kita ubah composition basisnya menjadi dry matter basis, lalu kita mulai input atau masukkan nilainya berapa dari setiap nutrien ini. Misalkan untuk PMM serat kasarnya 1, untuk kadar protein dari PMM yang terkandung itu 58,2 dan seterusnya sampai ke bagian energi. Lalu untuk setelah kita masukkan values atau nilai dari nutrisi setiap bahan baku, kita masukkan juga nih price atau harga dari bahan baku ini. Nah, sebelum kita masukkan atau kita input harganya, kita ubah dulu composition basisnya menjadi as-feed basis. Karena apa? Karena dari bahan baku ini kan tidak ada orang yang menjual yang bahan kering tanpa kadar air seperti itu. Nah, makanya kita ubah jadi as-feed basis karena biasanya dijual sudah termasuk kadar air dalamnya, bukan yang dry atau bahan bakunya bukan yang kering, sudah termasuk kadar air dalamnya. Seperti itu. Makanya kita ubah dulu jadi acidic basis, tidak dry matter basis.
Nah, kita lakukan hal yang sama pada MBM juga. Kita ubah ininya jadi dry matter basis lagi untuk memasukkan nilainya, nilai setiap nutriennya, kadar nutriennya itu berapa, dari serat kasar berapa, dari protein berapa. Dan ketika ingin masukkan harga, kita ubah, sebelum memasukkan harga, kita ubah menjadi as feed basis. Begitu kita masukkan semua, kita input sampai dengan Aquabus. Nah, setelah kita input Aquabus, lalu kita klik pada bagian ini, kalau kita centang. Kalau kita centang, sudah kita centang semua, kita go back. Nah, pada bagian ini. Oke, go back. Kita akan masuk ke tahap selanjutnya, di mana kita akan menentukan minimal dan maksimal dari setiap bahan baku yang kita gunakan dalam satu pakan. Misalkan nah sebelum itu kita tentukan kita mau serat kasarnya maksimalnya berapa, kadar protein dalam bahan baku kita yang akan kita gunakan itu berapa, kadar lemaknya berapa. Nah di sini dengan ketentuannya saya akan membuat pakan dengan serat kasar itu dia maksimal 5 5 ya, angkanya 5. Berarti serat kasar dalam pakan yang saya buat tidak boleh lebih dari 5. Terus kadar proteinnya berkisar di antara 28 sampai 26. Saya akan membuat patokannya adalah biasanya kita ininya nyari dari jurnal optimalnya berapa dalam sebuah pakan. Nah, di sini kita dapat di angka 28 sampai 29 untuk kadar protein yang optimal untuk dalam sebuah pakan gitu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah, untuk kadar lemaknya dalam sebuah pakan itu bagusnya ada 6 6 maksimalnya nilai atau angkanya ada 6. Nah, setelah itu kita pada ingredients atau nutrisi mikronya kita masukkan dulu untuk minimal dan maksimal. Kenapa kita masukkan minimal dan maksimal? Agar nanti bisa kita kunci dia nggak gerak gitu. Kan dia yang mikro ini sebagai pelengkap ya, atau sebagai pendukung agar pakannya lebih optimal lagi untuk si ikannya. Nah, setelah itu kita akan menentukan PMM untuk mencapai kadar optimal dari kadar protein, dari serat kasar, dari kadar lemak dari pakan ini tercapai. eh, dari setiap bahan baku ini kita gunakan berapa sih? Baik itu minimalnya kita gunakan berapa, maksimalnya kita gunakan berapa. Nah, di sini kita coba dulu. Untuk PMM sendiri minimal ada di angka 5 atau penggunaannya 5%, sekitar 5%, maksimal 15% dari semua ingredients. Untuk MBM sama, minimal kita menggunakan 5%, maksimal kita menggunakan 15%. Begitu juga dengan SBM, CGM, gaplek, polar, terigu, mineral mix, sampai aquabus. Nah, setelah kita input datanya ini, sebelumnya kita memperkirakan nih, apakah nanti angka-angka yang di sini optimal atau sesuai dengan targetnya kita yang ada di sini. Apabila tidak sesuai atau berlebih atau berkurang, nanti kita akan ubah lagi pada minimal atau maksimalnya dari setiap ingredients itu. Lalu setelah kita input semua datanya, hal yang kita lakukan untuk ngecek atau apakah formulasi ini dapat dikatakan ideal atau enggak. Kita cek dengan cara formulate di sini. Nah, setelah kita formulate, nanti akan ada nih analisisnya. Dapat kita lihat dari semua ingredients itu berapa persen yang kita gunakan ternyata masuk nilai optimal nih. Nah, bisa kita lihat dari serat kasarnya maksimal kita cuman atau pakai 5 kan, 5. Nah, di sini kita dapat 2, berarti dia aman, nggak melebihi. Dari kadar proteinnya 28 sampai 29. Kita dapatnya 28, berarti juga optimal. Dari lemaknya maksimal 6 dan kita sudah dapat eh, maksimalnya 6. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti dari minimal, maksimal, penggunaan dari setiap ingredientsnya ini sudah dapat dikatakan cocok. Atau komposisinya sudah optimal dari setiap ingredients yang berapa persen yang kita gunakan dalam suatu pakan itu tersebut. Untuk harganya sekitar 8.700. Nah, sekian dari saya tutorial formulasi pakan menggunakan aplikasi WinFit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.